Izin. Silakan. Sebagaimana direkomendasi nomor 15 bahwa pemerintah harus menyampaikan laporan profil utang. Sampai hari ini kan kita belum terima, Pak Ketua. Laporan panja ini dibuat tanggal 20 Juli 2026. Hari ini 20 Agustus, 1 bulan. Belum diserahkan itu laporannya. Jadi ada kepastian dari pemerintah, kapan ini mau diserahkan? Demikian, Ketua. Pemerintah, kami tadi sempat bicara dengan Pak Prima. Bisa enggak dengan tenggat waktu akhir November sudah bisa diserahkan? Pak Menteri, monggo. Bisa Pak, akhir November? Iya. Makasih. Oke, sepakat ya? Lama benar Pak, akhir November. Kita perlu ini untuk kita bahas 2027. Harusnya besok, karena sudah dari 20 Juli nih Pak. Ini udah 20 Agustus, sudah 1 bulan. Tadi Pak Prima menyampaikan ke saya karena auditnya baru selesai. Untuk ini profil utang Pak, profil utang. Iya. Yang nomor 15. Iya, terus? Kita kan perlukan untuk membahas nanti di 2027. Pak Menteri, monggo. Barangkali ada jalan keluar. Ada Pak Minto Pak, juga. dari DPR mau minta kapan? Kami bisa 2 minggu ke depan juga bisa selesai. Enggak, kesiapan pemerintah saja Pak. Ini hanya profil utang saja kan? Kami sudah ada sebetulnya setiap saat. Cuman kami perlu diskusikan dulu beberapa hari mungkin. Kasihlah waktu kami 1 minggu, kami sampaikan 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu bisa. Oke, ya anulah. Saya kasih anulah Pak Dolvi. Spare 10 hari Pak ya? Siap Pak. Oke, baik. Monggo Pak Wihadi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya menyampaikan laporan panja kerja draft RUU dalam rangka pembicaraan tingkat 1 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi dari kesepakatan panja draft RUU, yaitu judul tetap, considering menimbang dan mengingat juga tetap. Kemudian di poin 3, pasal per pasal batang tubuh, pasal 2 yang berubah. Saya akan bacakan yang berubah saja. Pasal 2 berubah, yaitu penambahan ayat 4 baru sebagai berikut. Mungkin dengan slide-nya sudah. Slide. Kita tunggu slide. Udah. Baik, saya ulangi. Jadi di pasal per pasalnya, poin 3, pasal per pasal batang tubuh, ada pasal 2 berubah. Perubahannya adalah penambahan ayat 4, 1, 2, 3 tetap, ayat 4 baru sebagai berikut. Laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilampiri dengan laporan kinerja pemerintah pusat. Ayat 5 merupakan ayat 4 lama dan dilakukan penyesuaian rujukan sebagai berikut. Laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Kemudian poin 3, pasal 3 berubah, huruf A tetap, huruf B tetap, tambahan huruf C baru sebagai berikut. Realisasi belanja anggaran pendidikan sebesar 656.440.385.008 yang berarti 90,66 dari anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 sebesar
724 triliun 262 miliar 748 juta 700 ribu rupiah. Huruf D merupakan pergeseran dari huruf C lama. Huruf E merupakan bagian pergeseran dari huruf D lama dan dilakukan penyesuaian rujukan sebagai berikut. Pembiayaan untuk menutup realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf D sebesar 742 triliun 731 miliar 460 juta 43.864 rupiah, yang berarti 120,54% dari anggaran pembiayaan dan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar 616 triliun 186 miliar 60 juta 243 rupiah. Kemudian huruf F merupakan pergeseran dari huruf F lama dan dilakukan penyesuaian rujukan sebagai berikut. Berdasarkan realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan realisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf E, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 72 triliun 396 miliar 45 juta 683.987 rupiah. Dan huruf G merupakan pergeseran dari huruf F lama. Kemudian perubahan lagi ada di tambahan pasal baru menjadi pasal 11, yaitu capaian pemerintah melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 dalam mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas adalah sebagai berikut. A. Tingkat kemiskinan sebesar 8,25%. B. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%. C. Gini rasio sebesar 0,363. Dan D. Nilai tukar petani sebesar 123,26. serta nilai tukar nelayan sebesar 103,86. Kemudian 12, tambahan pasal baru menjadi pasal 12, laporan keuangan pemerintah pusat tentang laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya disampaikan paling lambat tanggal 30 November 2026. Kemudian pasal 13 merupakan pergeseran dari pasal 12 lama, pasal 14 merupakan pergeseran dari pasal 13 lama, pasal 15 merupakan pergeseran dari pasal 14 lama. Kemudian pada 4 poin penjelasan batang tubuh, ini judul tetap, kemudian untuk perubahannya ada di penjelasan pasal per pasal, yaitu pasal 2 berubah, ayat 1, 2, 3 tetap, kemudian penambahan penjelasan ayat 4 yang baru, laporan kinerja pemerintah pusat paling sedikit memuat capaian sasaran program prioritas nasional yang mengaitkan indikator, program, dan anggaran kementerian dan lembaga. Poin berikutnya adalah penjelasan ayat 5, merupakan pergeseran dari penjelasan ayat 4 lama dan tidak terdapat perubahan. Kemudian perubahan yang terjadi lagi adalah di penjelasan pasal 11 baru. Slide-nya. Pasal 11 baru. Nah, ini informasi mengenai tingkat kemiskinan ekstrem, B. Indeks modal manusia, dan C. Potensi penurunan emisi gas rumah kaca belum diungkapkan di dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Untuk kemudian yang berubah lagi di poin 13, penjelasan pasal 13 merupakan pergeseran dari penjelasan pasal 11 lama dan tidak terdapat perubahan. Poin 14, penjelasan pasal 14 merupakan pergeseran dari penjelasan pasal 12 lama dan dilakukan perubahan sebagai berikut. Semula cukup jelas menjadi untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat
tahun 2025 dan laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2025, serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. Pemerintah akan melakukan beberapa langkah antara lain: A. Mengintegrasikan kontribusi pertumbuhan ekonomi ke dalam sistem evaluasi kinerja atas realisasi belanja yang telah dialokasikan, agar evaluasi kinerja tidak lagi terbatas pada realisasi anggaran dan capaian output kegiatan, melainkan berorientasi pada dampak nyata, outcome terhadap peningkatan produk domestik bruto atau PDB, stimulasi investasi, penguatan produktivitas, akselerasi pengentasan kemiskinan, serta perluasan lapangan kerja. B. Meningkatkan pengelolaan APBN secara efektif yang ditunjukkan dengan tertib dalam menjalankan alokasi anggaran dan program, kejelasan tujuan, prosedur, dan manfaat dalam melaksanakan pagu anggaran dan perubahannya, pengendalian belanja negara sesuai dengan kemampuan pendapatan negara sehingga tidak menambah defisit serta besaran utang terhadap PDB. C. Mengakselerasi reformasi fiskal di sektor perpajakan yang diarahkan untuk memperkokoh kualitas kebijakan agar penerimaan perpajakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tax policy seimbang, sehingga penerimaan perpajakan bisa elastis terhadap keadaan perekonomian, namun tetap bisa diandalkan sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dan menjaga stabilitas makroekonomi jangka panjang. D. Memperbaiki tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan administratif, mempertebal kapasitas fiskal, dan memitigasi risiko kebocoran penerimaan, serta memperluas dan meningkatkan sumber-sumber baru PNBP, terutama dari sektor sumber daya alam guna mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan nasional dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi secara menyeluruh. E. Menyusun ukuran dan indikator keberhasilan tata kelola belanja kementerian atau lembaga (KL) yang diarahkan untuk mengimplementasikan prinsip spending better, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan bisa diukur dampak atau outcome-nya, dan setiap satuan anggaran dialokasikan secara efisien, efektif, serta tepat cara dan tepat sasaran, demi memastikan APBN tidak sekedar berfungsi sebagai instrumen tata kelola keuangan negara, melainkan bertransformasi menjadi katalis utama dalam mengakselerasi transformasi ekonomi, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. F. Memperkuat sinergi program pemberdayaan ekonomi lintas KL dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan yang komprehensif, mencakup aspek pelatihan, akses permodalan, pendampingan usaha, penetrasi pasar, serta perlindungan sosial yang berkelanjutan guna mengakselerasi proses graduasi kemiskinan, agar parameter keberhasilan penanggulangan kemiskinan bertransformasi dari volume penyaluran bantuan atau penurunan statistik kemiskinan menjadi capaian graduasi substantif, diukur dari peningkatan jumlah keluarga yang mampu mandiri dan keluar secara permanen dari garis kemiskinan. G. Melakukan evaluasi mendalam dan terukur terhadap implementasi mandatori spending anggaran pendidikan sebagai pemenuhan amanat konstitusi yang tidak sekedar bersifat formalitas terhadap pada tahap penganggaran. Ini saya persingkat saja, Pak. Jadi nanti langsung H. Mempercepat implementasi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN sebagai referensi tunggal nasional, dan selanjutnya I. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah pusat yang dilengkapi dengan laporan penyelesaian program yang menggunakan anggaran di rekening penampuran anggaran RPTATA. Selanjutnya J. Mengakselerasi reformasi pengelolaan subsidi energi secara komprehensif, dan selanjutnya K. Meningkatkan ketepatan sasaran alokasi bantuan operasional satuan pendidikan demi mendukung perluasan akses pendidikan, dan selanjutnya I. Menyempurnakan formula pengalokasian dana alokasi umum agar lebih merepresentasikan kebutuhan fiskal real daerah, dan selanjutnya M. Mengoptimalkan sistem dan mekanisme pemanfaatan saldo anggaran lebih SAL secara selektif, dan selanjutnya N. Melakukan reorientasi paradigma pengelolaan utang dari aspek keberlanjutan semata
debt sustainability menuju manajemen utang produktif debt management, dan selanjutnya O, menyampaikan laporan profil utang pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat LKPP yang berisikan posisi struktur dan indikator risiko utang pemerintah pusat, dan selanjutnya P, menyempurnakan kerangka regulasi memperjelas mekanisme pelaporan dan konsolidasi laporan keuangan, dan selanjutnya Q, memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai instrumen strategis yang tidak sekedar menyampaikan laporan keuangan secara administratif, dan selanjutnya R, merumuskan mekanisme terukur untuk memperkokoh sistem pengendalian intern SPI berbasis risiko, dan selanjutnya poin 15, penjelasan pasal 15 merupakan pergeseran dari penjelasan pasal 13 lama yang tidak terdapat perubahan. Demikian laporan Panja Draft RUU Pertanggungjawaban dan atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 untuk dapat diterima dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI. Demikian.